Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, jumpa lagi bersama dengan saya Romo Rafiq Uran CSSR dalam renungan hari Minggu ketiga Advent. Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, kita memasuki Minggu Advent yang ketiga. Dalam Minggu Advent ketiga ini kita rayakan sebagai Hari Minggu Gaudete atau Hari Minggu Sukacita. Bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini mengajak kita semua untuk bersukacita karena keselamatan yang datang dari Allah kini telah dan akan terpenuhi di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus telah datang untuk menyelamatkan kita, maka mari kita bersukacita, mari kita bergembira. Dalam bacaan pertama yang diambil dari kitab Nabi Yesaya, dikisahkan bahwa pada abad ke-6 sebelum Masehi, setelah orang-orang Israel, orang-orang Yahudi mengalami satu generasi pengasingan di Babilonia, kini mereka pulang dari tempat pembuangan itu dan mereka berusaha untuk membangun kembali diri mereka, membangun kembali hidup mereka di tanah air mereka sendiri. Yesaya menegaskan bahwa mereka telah diselamatkan oleh Allah. Allah telah mengurapi dia dengan roh dan mengutus dia untuk membawa kabar baik kepada mereka yang membutuhkannya. Kabar baiknya adalah kesembuhan bagi mereka yang patah hati dan pembebasan dari tahanan. Kabar baik itu mendatangkan sukacita yang besar, dan sukacita itu digambarkan seperti pengantin baru yang dihiasi dengan indah dan seperti bumi yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di musim semi. Sukacita dan kegembiraan itu akan digenapi dalam kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Dan dalam bacaan kedua, Paulus menulis surat kepada umat atau jemaat di Tesalonika karena mereka adalah jemaat yang sangat setia, sangat antusias dalam menerima pewartaan para nabi tentang Yesus Kristus. Dan jemaat ini menjadi teladan bagi jemaat-jemaat yang lain untuk memeluk iman akan Yesus Kristus. Walaupun mereka antusias dan menjadi teladan, namun mereka tentu tetap memerlukan pengajaran moral agar tetap setia dalam iman akan Yesus Kristus. Kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kita yang telah beriman akan Yesus Kristus, tetap setia juga pada iman kita. Dalam perikop yang kita dengarkan dalam bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika ini, kita mendengar pesan-pesan praktis Paulus, yakni selalu bersukacita dan berdoa tanpa henti. Kita harus mengucap syukur dalam segala keadaan, karena itulah kehendak Allah bagi kita di dalam Kristus Yesus. Kita yang percaya kepada Yesus dan telah dipersatukan di dalam Dia, dalam kematian dan kebangkitannya, hendaknya senantiasa bersukacita, mengucap syukur kepada Allah atas semua yang telah dilakukannya bagi kita. Namun sukacita itu, sukacita kita yang di dunia ini bukanlah sukacita yang penuh.
sukacita yang penuh dan sempurna akan kita alami nanti ketika Yesus datang untuk kedua kalinya. Oleh karena itu, Paulus mengakhiri pesan-pesannya dengan sebuah doa yang sangat indah. Semoga Allah damai sejahtera menjadikan kamu kudus, sempurna, dan semoga roh, jiwa, dan tubuh terpelihara tanpa celah menjelang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Ibu bapak rekan-rekan Buddha dan adik-adikku yang terkasih di dalam Kristus, dan dalam bacaan Injil yang diambil dari Injil Markus, kita mendengar tentang kesaksian dari seorang nabi besar yang datang untuk mempersiapkan jalan bagi sang Mesias. Ia adalah saksi yang setia dan berani untuk mewartakan kebenaran. Dia adalah Yohanes Pembaptis. Ia dengan tegas mewartakan bahwa ia bukan Mesias, ia bukan Elia, dan ia juga bukan nabi yang dinanti-nantikan oleh semua orang. Ia hanyalah seorang biasa yang diutus untuk memberitakan kesaksian tentang Yesus Kristus. Kesaksian Yohanes sangat penting bagi kita. Ia mengingatkan kita bahwa Yesus Kristus adalah terang yang datang untuk menerangi dan menyelamatkan kita. Yesus datang untuk menerangi jalan hidup kita, membimbing kita untuk menuju kebenaran, dan memberikan kita pengharapan. Yohanes telah dipanggil dan diutus menjadi saksi sang terang. Kita semua pun dipanggil untuk menjadi saksi bagi terang itu. Menjadi saksi bukanlah sebuah hal yang mudah. Kita harus siap menghadapi tantangan dan hambatan. Tantangan dan hambatan itu selalu ada bersama dengan kita, selalu ada di sekitar kita. Dan berjuang untuk menggagalkan misi kita sebagai saksi dalam mewartakan sang terang. Tapi ingatlah bahwa kita tidak sendirian. Yesus selalu menyertai kita dan memberikan kekuatan kepada kita. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui ketiga bacaan yang kita dengarkan pada hari Minggu Advent yang ketiga ini, Minggu Gaudete, Minggu Sukacita, apa poin yang bisa menjadi permenungan kita pada hari ini? Kita semua telah dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan, telah menjadi saksi terang melalui perkataan dan perbuatan kita. Perkataan dan perbuatan yang konkret. Misalnya, menjadi pewarta sabda di lingkungan, di paroki, dan di mana saja kita berada. Menjadi penyemangat bagi mereka yang sedang putus asa, sakit, dan menderita. Menjadi pelayan yang penuh kasih bagi umat yang berkebutuhan khusus dan mereka yang lemah. Menjadi saudara bagi mereka yang kehilangan anggota keluarga dan lain sebagainya. Di dalam menjalankan tugas kesaksian kita itu, satu hal yang harus menjadi modal bagi diri kita adalah sukacita. Menjadi pelayan harus gembira dan sukacita. Jika tidak, bekerja dengan tekanan, bekerja karena terpaksa, maka bukan sukacita yang akan dialami oleh mereka yang kita layani, melainkan penderitaan.
Bayangkan kalau seorang imam atau prodiakon melayani dan membagi komuni dengan marah-marah, tidak senyum, tambang sedih. Bisa-bisa tidak ada orang yang datang menerima komuni. Bayangkan kalau tim PSE dan tim kesehatan melayani dengan marah-marah. Tidak ada yang datang untuk periksa kesehatan gratis dan meminta bantuan, meminta pertolongan. Maka yang dibutuhkan adalah pelayan yang sukacita, pelayan yang gembira di dalam melakukan pelayanan dan di dalam memberikan kesaksian. Dan yang terakhir adalah selalu datang kepada Tuhan untuk mengucap syukur atas semua pengalaman yang dialami dan atas segala sesuatu yang kita dapatkan. Oleh karena itu, ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih di dalam Kristus, marilah dalam minggu Advent yang ketiga ini kita memohon bantuan doa Bunda Maria. Semoga Allah senantiasa menurunkan berkat kepada kita semua untuk dapat menjadi pelayan, menjadi saksi Kristus yang selalu bersukacita dan gembira di dalam melakukan tugas-tugas pelayanan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.